Ya, apalagi beredar data sejumlah kota di Indonesia dengan polusi udara terburuk. Tentunya ini juga menimbulkan dampak kesehatan. Jumlah pasien masalah pernafasan pun meningkat. Seberapa signifikan kenaikan pasien ISPA di sana, Prisil? Ya, David dan juga saudara, kenaikannya cukup signifikan. RSUP Persahabatan Jakarta Timur bahkan mencatat pada periode Maret hingga Juli 2023 ada kenaikan hingga 30% terhadap kunjungan pasien yang mengeluhkan gangguan pernafasan dan datang ke RSUP. Selamat pagi, Assalamualaikum Bapak dan Ibu. Selamat pagi juga Bu Jessica. Gimana, apakah masih sesak? Sudah tidak, Dok. Oh baik, Alhamdulillah. Baik Bapak dan Ibu, di sini saya akan menyampaikan hasil lab. Bu Jessica ini positif terkena saluran nafas akut atau ISPA, dan mungkin beberapa hari ke depan akan dirawat di rumah sakit. Lalu mungkin nanti kelanjutannya akan diinformasikan kepada perawat kami. Baik, apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada, Dok. Terima Baik, kasih. terima kasih. Selamat pagi, Jessica. Permisi, selamat pagi Bapak Ibu. Nurse. Jadi saya izin menyampaikan sedikit tentang ISPA. Nah, ISPA itu merupakan penyakit menular, Ibu, yang bisa menyerang kepada siapa saja, gejalanya seperti Bu Jessica. Nah, untuk itu Bapak Ibu harus menjaga kebersihan, lalu selalu pakai masker jika berada di ruangan yang sama. Gitu. Apakah ada ditanyakan lagi? Kira-kira anak saya ini bisa pulang kapan, Nurse? Kalau mengikuti perawatan dengan baik mungkin 1-2 minggu bisa pulang dari rumah sakit gitu. Baik. Lalu sesuai arahan dokter pada jam 1 saya izin untuk mewawancara ibu ya begitu. Nurse. Saya Selamat pagi Bapak dan Ibu. Pagi, Nurse. Perkenalkan, nama saya Nurse Elia di sini yang akan membantu rekan saya untuk melakukan tracing. Sebelumnya untuk kontrol waktunya selama 10 menit, apakah Bapak dan Ibu bersedia? Bersedia, Nurse. Oke, baik. Bapak dan Ibu, saya izin bertanya nih mengenai anaknya. Kira-kira anaknya itu mulai batuk itu sejak kapan ya? Seingat saya 3 hari lalu sih, Nurse. 3 hari yang lalu. Tidak, Bu. Jadi seingat saya, anak saya itu batuk sekitar 4 hari yang lalu. Saya ingat karena saya kemarin itu habis gajian, terus anak saya itu minta belikan obat di apotek gitu. Oh iya, jadi sejak 4 hari yang lalu ya Pak. Oke. Kemudian saya izin bertanya apakah 4 hari yang lalu itu anaknya di rumah pakai masker? Tidak. Jadi begini, berhubung penyakit ISPA itu menular dan Bapak Ibu ini termasuk suspek yang kontak erat dengan pasien, nah kami izin untuk melakukan tes lab. Nah kemudian Bapak Ibu akan kami isolasi di ruangan terpisah dulu. Bagaimana? Apakah bersedia? Saya bersedia, Nurse, tapi anak saya gimana ya, Nurse? Iya, Nurse, nanti anak saya tidak ada yang merawat itu gimana? tenang Bapak dan Ibu. Nanti untuk adiknya akan ditemani oleh perawat-perawat lain ya. Dan untuk Ibu dan Bapak juga nanti akan diisolasi. Nah untuk isolasinya itu tidak lama Bapak dan Ibu. Itu cuma kurang lebih, tidak mungkin lebih sih, tapi kurang dari seminggu. Gitu. Apakah Bapak dan Ibu bersedia? Bersedia, Mas? Baik, Nurse, kalau memang itu jalan terbaik untuk kita dan untuk kesembuhan anak saya bersedia. Oke, baik. Terima kasih.
kasih Bapak dan Ibu atas kerjasamanya. Bapak dan Ibu boleh menemui pasien lagi, tapi diharapkan untuk dapat kembali memakai maskernya ya Bapak dan Ibu. Jadi kami nurse akan melakukan wawancara kepada adik Siska. Perkenalkan terlebih dahulu ya Dek. Perkenalkan, nama saya Nurse Elia di sini yang akan membantu Nurse Diva. Jadi tujuan kita kemari adalah untuk melakukan wawancara. Nah, untuk adik, saya izin bertanya sebelumnya, apakah adik pernah pergi ke tempat yang banyak orang seperti ke sekolah atau ke tempat lain, Dik? Tidak, Nas, berhubung ini sudah masuk liburan semester, jadi saya hanya di rumah selama seminggu. Oke. Kalau selama libur semester, ada teman-teman adik nggak yang berkunjung ke rumah? Tidak, Nas. Oke, baik Dik. Untuk wawancaranya sudah selesai. Semoga cepat sembuh ya Dik. Nanti nurse akan izin keluar terlebih dahulu. Terima kasih Dik. Baik Pak, perkenalkan, nama saya Nurse Elia di sini yang akan memberitahukan kabar pada Bapak mengenai ada salah satu warga Bapak yang terkena penyakit ispa. Nah, saya ingin Bapak untuk mengundang salah satu kader Bapak yang mana nantinya akan diberitahukan langkah apa yang selanjutnya dapat diambil jika ada seseorang penderita penyakit menular di wilayah tugas Bapak. Gitu. Oke, baik Nurse, saya akan panggilkan kader yang bertugas, namanya Putri. Sebentar ya Nurse. Baik Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya, Pak? Ini loh, ada warga kita yang terkena ispa peduli. Nurse ini memberitahu tentang bagaimana cara penanganan penyakit menular. Ya, baik Ibu. Di sini saya akan memberitahukan bahwa ada salah satu dari warga Ibu dan Bapak terkena penyakit ispa, yang mana itu merupakan penyakit menular. Nah, nanti saya sebagai perwakilan dari Dinas Kesehatan akan mengirimkan link G-Form kepada Bapak Kades yang nantinya diharapkan akan dapat Ibu isi jika nantinya ada salah satu dari warga Ibu lagi yang terkena penyakit menular seperti penyakit ispa begitu. Apakah Ibu bersedia untuk melakukannya? Baik Ibu, mungkin nanti dalam waktu dekat nanti saya akan tindak lanjuti. Jika nanti ada laporan kasus baru, nanti saya akan melaporkan kepada Nurse. Oke, baik. Kemudian Ibu terima kasih ya atas waktunya. Saya pamit.